Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Puji Tuhan, bersyukur kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berikan pujian kita kepada Tuhan. Dia Allah yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Kita angkat pujian ini, bagi Dia segala pujian. Haleluya. Kita mau bersyukur atas segala pengorbanan Tuhan akan setiap kehidupan kita. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
segala pujian hormat kami ya Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kau Allah yang sudah rela berkorban demi kami ya Bapa. Kau Allah yang rela menyelamatkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami memiliki Allah yang luar biasa akan kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Engkau ya Bapa. Dan sekali lagi ya Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hingga akhirnya nanti. Dan kami percaya ya Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah kami ya Bapa, memimpin setiap jalannya ibadah kami. Dan kami mau serahkan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, Allah bangkit. Mau berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit untuk kita, yang telah menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kita katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Yesus. Haleluya. Oh, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Oh, tunjukkanlah kekuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat. Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan,
bangkit untuk kita semua. Dan karena oleh darah anak domba kita juga telah bebas. Kita angkat pujian nih, oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya semua pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, saksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah Yesus, oleh kuasa Yesus, iblis telah dikalahkan untuk kita. Silakan duduk kembali. Langsung saja pujian dari pemuda apa pemudi? Pemudanya dipersilahkan.
Puji akan nama Tuhan, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang rela berkorban untuk kehidupan kita. Kita mau bersyukur karena Allah sudah membebaskan kita. Haleluya. Kembali saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan pujian kuasa salib. Haleluya. Tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang bukti. Kuasa salibmu pulihkan pada Tuhan yang mulia, anugerah-Mu tercurah.
keselamatan. Kami beroleh hidup yang layak Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Nanti saudari VV pimpin dalam doa untuk kebenaran Tuhan dan mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Kita bersyukur kita masih dapat memperingati juga merayakan kematian Yesus Kristus. Dan besok hari kita akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu semuanya untuk kita. Dia berkorban tidak setengah-setengah. Dia berkorban dan berjuang demi kita. Jadi sudah selayaknya dan seharusnya kita juga melakukan hal yang sama. Ya, berjuang dan berkorban dengan sungguh-sungguh di dalam iman kita pada Yesus Kristus. Kita buka Kisah Para Rasul 26 ayat 15 sampai 18. Kisah Para Rasul 26 ayat 15 sampai 18. Tetapi aku menjawab, siapa engkau? Tuhan. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ya. Ayat yang kita baca ini adalah sepenggal dari kesaksian Paulus atau pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa, karena Paulus dituduh sebagai seorang yang membuat keonaran karena pemberitaan Injil yang disampaikan. Di depan Raja Agripa, dengan terus terang, dengan berani, ya, dengan tidak menutup-nutupi dirinya, Paulus bersaksi, bercerita tentang pertobatannya, tentang pengalamannya pribadi dengan Yesus. Paulus mendapatkan penglihatan dari sorga tentang Yesus dan apa yang telah dan akan dilakukan oleh Yesus. Jadi kita juga tidak anti dengan yang namanya penglihatan. Namun penglihatan itu harus diuji. Adalah jauh lebih berbahaya kalau seorang hamba Tuhan tiba-tiba saya tiba-tiba dapat penglihatan. Belum 5 menit, saya dapat penglihatan lagi. Belum 1 menit, saya dapat penglihatan terus. Ya, kalau seperti itu patut kita ragukan.
penglihatan yang benar itu yang sama seperti Paulus alami. Ya. Dan penglihatan itu satu-satunya tujuannya yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Waktu Paulus mau membunuh pengikut jalan Tuhan dalam perjalanan ke kota Damsyik, Allah melawat kehidupan Paulus. Di tengah-tengah mata yang buta karena kilauan cahaya dari sorga, Paulus bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Walaupun Paulus penganut agama Yahudi, mazhab atau aliran golongan yang paling keras dari penganut ahli Taurat, namun dia sama sekali tidak mengerti, tidak memahami, tidak menerima dengan benar dalam dirinya pribadi siapakah Allah itu. Walaupun hukum Taurat mencatat dengan jelas Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, bahkan Musa menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Namun Paulus walaupun dia seorang ahli Taurat yang luar biasa, ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tidak tahu siapakah engkau Tuhan. Jadi ini pertanyaannya, apakah engkau Tuhan atau siapa? Ya. Dan Yesus katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Kemudian di sini dikatakan, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah kepada aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ya, dari sini Paulus bercerita kepada Agripa bahwa dia ditetapkan untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berdasarkan apa yang Tuhan berikan. Dan Paskah setelah kebangkitan Yesus itu adalah bagaimana peran saya dan saudara menjadi saksi. Menceritakan kepada dunia tentang Yesus yang telah mati dan Yesus yang telah bangkit. Dan Paskah itu artinya pembebasan dan pengembalian. Di sini dikatakan Tuhan menetapkan Paulus menjadi saksi berdasarkan apa yang kau lihat, berdasarkan apa yang Paulus lihat daripada Tuhan dan yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus berdasarkan apa yang kita alami sendiri dengan Yesus. Bukan pengalaman orang lain dengan Yesus. Ya, selama berpuluh-puluh tahun Ayub hidup hanya mendengar dari kata orang saja tentang Allah. Tapi pada satu titik tertentu Ayub menyatakan dengan sendirinya, sekarang mataku sendiri yang melihat. Ya. Kita bersaksi tentang Kristus itu adalah apa yang telah kita lihat dalam diri Yesus. Dan itu dapat kita lihat dalam firman-Nya yang kita punya masing-masing di Alkitab kita. Maka dari itu cintailah Alkitab, sayangilah Alkitab. Karena 90% orang Kristen tidak bisa membuka Alkitab. Oh, ini fakta. Tidak bisa membuka Alkitab. Anak-anak sekolah minggu kita masih terus belajar ya, membuka Alkitab walaupun sudah kelas besar. Masih belum bisa membedakan mana perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari kita buka kitabnya dalam perjanjian baru, dicari di perjanjian lama. Bukanya perjanjian lama, carinya di perjanjian baru. Ya, itu sederhana. Jadi pembebasan dari Paskah itu pembebasan dari kebutaan karena kegelapan menuju terang Allah. Ayat yang ke-18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang.
Nah ini Paskah, kita dibebaskan dari kebutaan. Dulu aku buta, sekarang balik dan lihat. Amazing grace. Dulu aku buta, tidak bisa melihat Yesus Kristus seutuhnya. Tidak bisa melihat kebenaran seutuhnya. Buta karena kegelapan dosa. Buta karena tipu daya muslihat iblis. Ya. Membuka mata kita itu Paskah untuk melihat kebenaran dan mengalami apa yang Yesus sudah kerjakan. Ya. Jangan sampai keindahan dunia juga membuat kita buta untuk melihat Tuhan. Ya buta di sini bukan buta dalam artian penglihatan kasat mata, bukan. Tapi buta secara rohani. Karena kegelapan dunia, kegelapan dosa itu semakin hari semakin gelap. Dan bahkan disebutkan gelapnya dosa itu bahasa Inggrisnya adalah thick darkness. Kegelapan yang paling pekat. Saking gelapnya itu bisa disentuh. Ya saya tidak tahu itu jenis model apa ya. Sudah sangat pekat sekali. Dan Paskah itu telah membebaskan kita dari kebutaan yang selama ini menutupi kita. Sekarang kita melihat terang Allah, terang Kristus. Kita menjadi anak-anak terang. Ya, bukan lagi anak-anak gelap. Kita bukan lagi anak-anak malam, tapi anak-anak siang. Roma katakan, hendaklah kita mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidup ini. Mengalami apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Ya. Harus mengalami. Karena sejatinya kekristenan itu relasi, hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya. Alami Yesus. Nikmati Yesus. Maka dari itu Mazmur katakan kecaplah dan lihatlah. Ya kecap itu tidak lain tidak bukan berbicara tentang rasa, taste. Ya, kecaplah makanan ini dan rasakan makanan ini. Kurang opo, kurang asin, kurang manis, terlalu asin, terlalu asem. Demikian pula ketika kita dengan Allah kecap itu, rasakan dan nikmati. Dan kita akan memiliki suatu kehidupan yang indah dengan Yesus. Bukan berarti lepas dari masalah, lepas dari tantangan, lepas dari pergumulan, lepas dari penderitaan, kekurangan, sakit penyakit. Tapi dalam situasi kondisi apapun kita dapat menikmati Tuhan dengan indah. Rasakan itu, jangan terpengaruh oleh siapapun. Ya. Jangan terpengaruh oleh keadaan lingkungan orang-orang di sekitar kita. Tidak usah terpengaruh. Karena sejatinya kita hanya saya, saudara pribadi dengan Tuhan. Dan Paskah itu juga pembebasan dari kuasa iblis. Masih ada banyak orang-orang yang terikat oleh kuasa iblis. Maka dari itu Paulus dipersiapkan oleh Yesus sendiri untuk membawa bangsa-bangsa lain yang belum percaya. Mereka terlepas dari kuasa iblis dan menuju kepada iman, percaya kepada Allah. Pembebasan dari kuasa iblis yang memisahkan hubungan antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Iblis selalu membawa dosa. Karena dari mulanya dia sudah berdosa. Rasul Yohanes katakan. Maka segala apa yang diperbuat iblis dan apabila manusia mengikutinya pasti akan menghasilkan dosa. Namun kita sudah dibebaskan dari kuasa iblis. Yesus telah memulihkan kembali hubungan itu. Dosa yang membuat kita terpisah
sekarang sudah dipulihkan. Kita kembali dapat menghampiri, dapat kembali memperbaiki atau berhubungan dengan Allah dengan bebas. Ya. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas oleh karena kita yang terbatas ini. Supaya kita yang terbatas ini dapat menghampiri Dia yang tidak terbatas dengan tidak terbatas. Ya apa itu? Dorong tak ketik ya. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas oleh karena kita yang terbatas ini, supaya kita yang terbatas ini dapat menghampiri Dia yang tidak terbatas itu dengan tidak terbatas. Itu pemulihan yang Yesus kerjakan. Dan artinya Paskah pembebasan dan pengembalian. Kita dikembalikan kepada posisi semula kita. Maka dari itu 2 Korintus 5 ayat 21 kalau tidak salah. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya dosa. Supaya kita dibenarkan. Artinya ada konsep pengganti. Itu sesuai dengan apa yang Taurat katakan bahwa untuk menghapus dosa umat Israel harus diganti. Dibawalah sebuah korban persembahan. Lembu sapi, kambing domba. Supaya apa? Dengan persembahan itu dosa manusia ditebus. Namun itu bukan korban yang sempurna. Itu hanya sebagai bayangan yang sampai pada akhirnya yaitu anak domba Allah. Yesus Kristus yang tanpa noda, tanpa celah itu. Kita dikembalikan kepada posisi yang semula. Bukankah dosa itu hamartia, tidak pada posisi yang tepat? Jadi ketika ada dosa yang dikerjakan oleh kuasa iblis dalam hidup saya dan saudara dulunya, itu kita tidak dalam posisi yang tepat. Kita melenceng. Tapi Yesus dalam peristiwa Paskah, kita dikembalikan kepada posisi yang semula. Iman kepada Yesus membuahkan hasil, yaitu pengampunan dosa dan kekekalan. Mari kita lihat di sini, yaitu memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi kekudusan kita ini bukan dari usaha kita sendiri supaya kita selalu kudus. Dalam Maliaki ada orang-orang yang berusaha menguduskan dirinya dengan pencucian air dan sabun tukang penatu. Penatu itu laundry. Ada orang-orang yang berusaha memperkenan Allah dengan pencucian air dan sabun tukang penatu. Anggapannya ketika melakukan hal ini dia kudus di hadapan Tuhan. Namun tidak bisa seperti itu. Jadi saya dan saudara hari ini dikuduskan. Itu benar-benar murni dari perbuatan Tuhan atas hidup kita. Makanya kita menyandang gelar orang kudus. Bukan rokok kudus. Orang kudus. Bukan orang kudus Jawa Tengah. Orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Karena kekudusan yang daripada Allah ini memampukan saya dan saudara untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kita buka Kisah 10 ayat 43. Di ayat-ayat yang terakhir karena akan ada banyak acara. Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah, ya, tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa
percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita melihat kekuatan dari iman percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa barang siapapun orangnya, latar belakang apapun orangnya, ya, yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Ya. Jadi pesan Paskah setelah kebangkitan Yesus itu adalah tindakan iman, saudara. Tindakan iman. Iman untuk selalu percaya atas segala apa yang Yesus telah kerjakan. Ya, itu tindakan Paskah. Setelah kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu. Maka dari itu sebelum peristiwa Paskah benar-benar terjadi dalam murid-murid Yesus, mereka sangat ketakutan luar biasa. Apalagi ketika guru mereka mati, mereka bersembunyi. Namun ketika kebangkitan Yesus dan mereka mengalami kematian dan kebangkitan Yesus, mereka menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat dan tidak ragu-ragu untuk men-sharekan, membagikan imannya. Ya, ada video tentang Petrus di hadapan pemimpin politik pada waktu itu. Kemudian saya coba membaca, ternyata ada latar belakang. Petrus katakan bahwa kehidupan manusia itu seperti bunga rumput adanya. Dan ternyata itu merupakan suatu jawaban Petrus atas pertanyaan yang diberikan kepada pemimpin politik waktu itu yang akan menghukum dia. Sama seperti Pilatus berkata kepada Yesus, aku punya kuasa untuk membebaskan engkau Yesus. Demikian pula yang dialami Petrus, aku punya kuasa untuk membebaskan engkau asal engkau menyangkal dia. Dan Petrus menjawab, kehidupan manusia bagaikan bunga rumput yang kering. Jadi hanya sementara saja. Dan Petrus katakan, aku minta tolong, sungguhlah tidak layak diriku untuk menerima penghukuman sama seperti Tuhanku. Jadi kalau diperbolehkan, salibkan aku dalam kondisi yang terbalik. Ya, jadi imannya tidak luntur. Thomas yang dahulu ragu-ragu, bimbang, tidak punya iman sama sekali, atas kebangkitan Yesus, dia menjadi seorang penginjil di India. Yang memberitakan Injil untuk orang-orang India. Jadi saat siapapun, maka dari itu ini merupakan suatu kesempatan yang besar untuk kita meluaskan pekerjaan Allah. Ya, dalam Efesus 1 ayat 7, di dalam Dia kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itu sama dengan Kolose 1 ayat 14. Dan ayat yang terakhir kita buka dalam Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya, ini berbicara tentang manusia, ya, manusia, keturunan manusia. Maka ia, ya, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka. Jadi dia mengambil wujud dalam darah dan daging. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi ketika Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus, mengenakan tubuh dengan sifat ada darah dan dagingnya,
maka Yesus juga mendapat bagian dalam keadaan mereka. Artinya dia mengerti apa yang dialami oleh anak-anak manusia dari darah dan daging itu. Tahu mengalami bagaimana anak-anak dari darah dan daging ini sakit, menderita, dikucilkan. Ya, contoh-contoh di Alkitab. Mereka diasingkan, disisihkan, dihina, dicaci maki, diperolok. Oleh karena nama Yesus. Dan Yesus selama hidupnya dia mengalami itu semua. Jadi dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin hari ini ada yang galau, ada yang stres, ada yang pusing. Dan pusing bukan sakit kepala yang cukup diberi obat. Sakit kepala, pusing, stres, mikir masa depan, mikir ini itu lain sebagainya. Dia turut merasakan. Karena dia Yesus mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan kita bersyukur untuk hal ini. Maka dari itu kita stop berbicara, kok Allah gak peduli ya. Kok Allah gak mengerti ya. Kok Allah gak tanggung jawab ya. Padahal dia turut merasakan. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi sekarang kematian dalam Yesus Kristus itu bukan lagi hal yang menakutkan. Karena raja maut yaitu iblis telah dikalahkan oleh kematiannya. Bukan hanya dikalahkan, di sini dikatakan karena kematiannya Yesus memusnahkan. Jadi iblis itu wis bahasa tunggule wis keok, Saudara. Wis KO, wis enggak iso tangi neh wis. Kalau bagi banyak orang di luar Yesus, kematian itu merupakan suatu tanya besar. Makanya banyak orang yang diperbudak, dia takut mati. Aku lek mati ya opo, amalku dorong be. Sehingga banyak orang, ini yang dimaksud maut bukan kematian jasmani, tapi kematian kekal. Selama kita belum alami penebusan Yesus, kematian itu, baik kematian selama kita akhir di dunia atau kematian kekal itu menjadi hamba, menjadi budak. Yang menimbulkan suatu ketakutan. Tapi setelah saya dan saudara mengalami penebusan Yesus di mana dia telah memusnahkan iblis, kita dibebaskan dari perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi justru kalau saat ini saya dan saudara Tuhan panggil, mulai meninggalkan dunia ini untuk selamanya, kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Karena maut, kematian kekal sudah dikalahkan. Kita dibebaskan dari kematian kekal itu. Inilah Paskah. Dan dari ayat ini yang kita perlukan punya iman di dalam peristiwa Paskah itu. Ya. Kalau Yesus mati berarti Yesus turut mengambil bagian dalam keadaan mereka. Ternyata manusia daging ini mati. Namun dalam keadaan daging pun Yesus mati, dia bangkit.
Maka dari itu ada jaminan satu kali kelak kita juga akan dibangkitkan. Saat Yesus datang yang kedua kali. Makanya Paulus katakan janganlah takut kepada mungkin kita berharap pada saudara-saudara yang telah mendahului kita. Sebab apabila tanda sangkakala terakhir dibunyikan, maka mereka yang mati dalam Tuhan di dalam kubur akan dibangkitkan. Maka mereka yang tinggal dalam artian ditentukan sampai masih hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, baru mereka yang kedua. Jadi Yesus telah turut ambil bagian dalam keadaan daging manusia, dia hidup. Dia turut juga mendapat bagian dalam darah dan daging saat dia mati. Jadi dia dapat merasakan manusia akan mati. Saya dan saudara manusia darah dan daging ini akan mati. Dia telah turut ambil bagian dalam wujud darah dan daging, bangkit dengan tubuh kemuliaan, maka kita pun nanti juga akan mendapat bagian dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi jangkauan Yesus benar-benar bertindak untuk manusia, bukan hanya di waktu lampau, sekarang atau besok, tetapi jauh sampai kepada kekekalan. Ya, biar Paskah ini memberkati kita bersama. Mari kita berdiri, kita menyembah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Iman kita bukan lagi iman yang gampang digoyahkan, tapi iman kita menjadi iman yang bernyala-nyala dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita ingat satu pujian ini ya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia angkat saya dan saudara jadi anaknya. Jadi dia mengembalikan kita pada posisi yang semula. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia kita kembalikan segala pujian bagi Dia. Oh, kekal selamanya.
Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saudara Rangga berdoa, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dari firman-Mu ini kami dapat mengimani ya Tuhan semua pengorbanan-Mu yang ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Sebenarnya kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Kau pimpin ya Tuhan jalannya ibadah kami ini hingga pada akhirnya nanti. Mengusahakan doa kami ini hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Teman gereja, besok pagi ibadah raya jam 6 pagi, ibadah raya kebangkitan dan sekolah minggu setengah 9. Selasa tetap ada persekutuan doa pemuda remaja. Selamat datang kepada Mbak Devina, selamat bergabung bersama dengan kami. Selamat ulang tahun untuk Saudara Alfius sebagai bendahara pemuda remaja. Kalau minta traktir silahkan menghubungi yang bersangkutan. Ya, Tuhan memberkati dengan panjang umur, berlimpah kasih setia, anugerah, di tangan kanannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, di tangan kirinya berkat Tuhan, jadi selalu melimpah. Siapapun yang berulang tahun di bulan April, nanti tanggal 25, ya Ibu Guru Nika akan ulang tahun juga. Tuhan memberkati. Setelah ini akan ada acara spesial Paskah. Sudah bawa HP masing-masing? Sudah? Ya. Selamat mengikuti acara berikutnya. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Bagi Dia pujian, hormat, serta syukur. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Terima kasih untuk Paskah, di mana kami dibebaskan dari segala kegelapan, dari segala kebutaan yang selama ini menutup mata rohani kami untuk melihat keindahan dalam Yesus Kristus. Kami telah dibebaskan dari itu semua. Kami telah dimerdekakan dari segala kuasa iblis, kuasa maut. Kami ada jaminan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Dan kami juga melalui Paskah dikembalikan kepada posisi yang semula. Menjadi milik kepunyaan Kau. Menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Anak raja di atas segala raja. Maka dari itu, biar kami terus memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Sama seperti Paulus, bersaksi, memberitakan tentang segala apa yang
Tuhan kerjakan dalam hidupnya maupun juga dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya barang siapapun mereka yang percaya kepadamu terima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Acara berikutnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Selesai itu semua kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menjaga di rumah dengan selamat. Esok hari kami dapat menikmati bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan yang telah menang atas segala-galanya. Pemuda remaja yang terkasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus beserta kita sekalian. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada pemandu acara. Shalom, kamu dan Mudi Kebeli Tunggu Permanu. Shalom. Puji Tuhan, di hari spesial Paskah ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama ibadah. Dan kali ini kita masuk ke sesi bermain games. Games ini adalah games cerdas cermat Alkitab yang di dalamnya ada 25 soal seputar Paskah dan 3 soal bonus pengetahuan umum tentang Alkitab. Dan ada 1 soal tentang pasal-pasal Alkitab. Jadi yang rajin membaca Alkitab pasti bisalah menjawabnya. Kita akan bermain menggunakan kuisis, teman-teman. Nah, boleh masuk akun Google, terus diketik kuisis QUIZIZZ. Ini sudah join, boleh maju, VV dan kawan-kawan. Ini teman-teman, nanti Mas Oni juga ikut ini sepertinya. Nah, jadi masuk ke Google, terus klik kuisis ya teman-teman. Hotspotku. Oke, kita kan sebelum memasuki CCA sesungguhnya kita akan melakukan uji coba. Jadi setelah join kuisis nanti disuruh memasukkan kode game. Nah, kodenya itu 064728. A. Hidup baru telah datang. B. Maut telah dikalahkan. C. Keselamatan belum sempurna. D. Manusia sudah bertobat. 3, 2, 1, tet. Wih, Naomi memimpin. Selanjutnya, setelah kebangkitannya Tuhan Yesus naik ke sorga pada hari ke berapa ya kira-kira ya? 4 orang, 5, 6, 7, 8, kurang 1. Enggak jawab sih 1 itu. Ya, eman. Time's up. Oke, Naomi masih memimpin, guys. Ayo Nom, semangat Nom. Next.
kali Petrus menyangkal Yesus? Aduh, gampang ini guys. Tiga, dua, satu, oke. Oke, oh tetap Naomi yang memimpin dan kedua Mbak Isma. Ketiga tadi Mas Rio ya salah ya. Arti dari Golgota. Apa ini arti dari Golgota? Ada tempat salib, tempat tengkorak, tempat kayu, dan tempat kuburan. Silakan dipilih. Tempat rekreasi. Iya, benar-benar. Oke, tetap Naomi, kedua Isma, dan ketiga Mas Rio. Oke, selanjutnya adalah arti Inri. Inilah raja orang apa? Saduki, Farisi, Yahudi, atau Inem Rabi Isa. Kan pas Inri. Inem Rabi Isa. Time's up. Selanjutnya tetap ayo Esther, kamu nomor 4. Berapa harga Tuhan Yesus dijual? Aduh, mau diulang. Aldon. Oke, Mbak Isma memimpin guys. Ayo. Selanjutnya. Siapa yang meminta Pilatus supaya diperbolehkan untuk menurunkan mayat Yesus? Siapakah itu? Siapakah dia? Oke, selanjutnya kita lihat siapa pemimpinnya. Esther kedua. Ayo Isma tetap pemimpin ini. Oh tidak, yang tahu cuma saya sama Mas Rangga. Pada usia berapa Tuhan Yesus wafat? Kemarin sudah dikoreksi sama Om Angga. Hara. Jawablah apa adanya, seperti ujian. Ayo sekarang nomor 10. Setelah Yesus ditangkap, kepada siapa pertama kali Yesus dihadapkan? Oke, siapakah yang memimpin? Oh, tetap salah kabeh ayo. Iya. 6 jawabannya. Yang benar Hanas. Oke, selanjutnya telinga siapakah yang dihunus dengan pedang oleh Petrus pada hamba imam besar yang akan menangkap Yesus? Ayo lo, siapa lo?
Hayo loh, siapakah ini? Oh, VV memimpin sekarang. Bersama siapakah Yusuf dari Arimatea mengapani mayat Yesus? Iya, pertanyaan tadi sudah dijawab di sini. Sama siapa ya kira-kira? Deng dong. Wow, Naomi dan Mas Oni, guys. Waduh. Ayo Nom, kamu mau dibalap papamu Nom? Selanjutnya, nah ini manakah pasal dalam kitab Nabi Perjanjian Lama yang memberikan nubuat terperinci tentang kematian Mesias melalui penyalipan? Wih, Naomi memimpin guys. Sebutkan kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat di kayu salib sebelum ia mati yang terdapat pada Lukas pasal 23 ayat 46. Jawabannya adalah, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ayo. Pertanyaan ke-15. Siapakah murid yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah bagi mereka? Siapakah itu? Jovina. Oke. Tetap Naomi, Mas Oni, VV juara 3. Waduh. Ayo yang ada di gereja masa kalah sama yang online? Maksudnya yang Mas Oni kan gak di sini gitu loh. Berapa kali penampakan Yesus tercatat setelah kebangkitannya? Yang rajin membaca warta bisa ya. Jawabannya 11 kali ya. Yang jawab cuma satu, siapa itu? Nah ini soal HOTS. Bahasa apa yang digunakan ketika Yesus berseru Eloi Eloi lama sabachthani? Bahasa Jerman. Jawabannya adalah bahasa Syria. Wih, VV juara kedua. Pada 1 Petrus 2 ayat 24, dengan apa kita disembuhkan? Gampang ini. Wow. Oke, tetap. Oh, semuanya benar menjawab bilur.
Yesus mula-mula dibawa selepas ditangkap ke rumahnya Tante Jili, ke pastori. Apa? Oh, tetap Naomi memimpin ya guys ya. Ya, yang benar cuma 3. Ini soalnya gampang ya selanjutnya. Siapakah penjahat yang dibebaskan untuk menggantikan Yesus? Ayo, Aldon. Ini. Oh, tetap ya guys ya. Naomi, Veve, Om Oni. Siapakah nabi yang bernubuat tentang uang 30 keping perak yang digunakan untuk membeli tanah tukang priwuk? Nabi Musa. Nabi apa ini? Nabi kecil ini? Apa nabi besar? Jawabannya adalah Yeremia. Selanjutnya, nah ini, di manakah letak Taman Getsemani? Ya ini, di mana ini? Pokoknya di Israel. Oh, Veve memimpin. Yang menjawab cuma 1 yang benar ini. Siapa ini? Oke, ini 3 soal yang pengetahuan umum Alkitab ya guys. Nah ini, berapa hasta panjang bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh? Oh, tetep ya guys pemenangnya. Di manakah terdapat sumur Yakub? Di belakang rumahku. Oh iya, di Samben. Soal terakhir. Siapakah mitra pertama Paulus? Mitra teman. Siapa temannya Paulus? Temanmu siapa? Oke. Terakhir adalah wah Veve turun dah peringkatnya. Habis. Iya nih. We are the champions. Oh, oh, oh.
Yang pertama Naomi. Kedua Mas sapa rek? Lali aku. Siapakah itu? Bisa Mas. Tak dekatkan sih. Ya aku telepon polisi ya. Oke. First winner kita adalah Naomi, second winner kita adalah Mas Oni, dan ketiga adalah Mbak Feve. Tepuk tangan. Naomi hadiahnya double ini. Keren. Oh, ini analisis jawabannya ya guys ya. Dan Naomi skornya 16,590. Kalau nilai per 100-nya mendapat nilai 76 ya di atas KKM. Mas Oni mendapat 64 dan VV mendapat 60. Ini di bawah KKM, berarti ya Naomi ini kalau di sekolah berarti nggak ikut remedi. 75. Semua remedi kecuali Naomi. Oke. Silakan yang menang maju ke depan. Dan pada sini yang silakan.
Tentu